Bima masih termenung sendiri ketika sebuah pesan teks membuat ponselnya bergetar. Bima mengernyit bingung saat tahu bahwa Oktalah yang mengiriminya pesan tersebut. Pasalnya, sekretaris cantik itu baru 15 menit yang lalu keluar dari kamarnya. Dan sekarang dia mengirim pesan. Mata Bima terbuka lebar ketika membaca isi dari pesan Okta. Sebuah jawaban dari kegundahannya selama ini terjawab sudah ketika ia membaca pesan singkat itu. Ikhlas, Pak Bima. Belajarlah untuk berdamai dengan masa lalu Anda. Mungkin saja, perasaan yang Anda miliki untuk perempuan yang sudah pergi itu hanyalah sekedar pertanyaan kenapa dia meninggalkan Anda 2 tahun yang lalu. Cobalah untuk menerima dan tidak lagi mempertanyakan soal itu. Lepaskan yang sudah pergi. Biarkan dia tetap menjadi masa lalu Anda karena masa depan yang menunggu Anda benar-benar hanya akan memberikan Anda 18. Kebahagiaan. Saya tidak bermaksud menggurui. Saya hanya tahu ketika Anda membahas tentang Nona Elena, Anda tidak pernah sehidup itu. Anda menjadi lebih hangat dan menyenangkan ketika membahas tentang Nona Elena ketimbang saat Anda membahas tentang perempuan itu di masa lalu. Yang saya tahu, Bima Dirgantara yang terkenal hanya dengan 2 ekspresi yaitu datar dan marah, bisa berubah menjadi lucu, menyenangkan, malu-malu dan terkadang bersikap bodoh jika itu menyangkut tentang Nona Elena. Sebuah hal yang tidak pernah saya jumpai seumur-umur saya bekerja dengan Anda. Bima merasakan kelegaan yang memenuhi rongga dadanya. Okta benar. Alasan kenapa dia tidak bisa mengikhlaskan kepergian mantan kekasihnya hanyalah karena sampai sekarang Bima tidak tahu apa kesalahannya sehingga ia lebih memilih pria lain dibanding Bima dulu. Mungkin, Bima memang harus belajar untuk ikhlas. Berusaha berdamai dengan masa lalu dan mencoba cinta yang baru bersama bocah tengil yang selalu mengajaknya bertengkar. Bersambung. 1975. 5 hari berikutnya diselesaikan Bima dengan cepat agar bisa kembali ke kota J untuk bertemu seseorang yang bisa menjawab semua keraguan yang masih belum diketahuinya. Ya, hanya dengan bertemu Elena, Bina bisa memastikan bagaimana perasaannya yang sebenarnya selama ini. Apa masih di tempat yang sama ataukah sudah berpindah? Bima berharap setelah ini dia bisa melalui sisa hidupnya dengan tenang tanpa pertanyaan lagi. Okta memimpin jalan untuk Bima bertemu dengan klien terakhirnya di kota B sebelum kembali ke kota J malam ini. Seperti biasa, pria tinggi itu selalu menampilkan ekspresi datar, dingin dan senyum secukupnya saja untuk sang klien. Tak ada yang berubah. Bima tetap Bima yang sama jika itu menyangkut tentang pekerjaan dan bisnis. Sementara di kota J, bocah tengil yang sangat Bima ingin temui sekali lagi terlihat sangat bosan dengan suasana rumah besar yang begitu-begitu saja. Apalagi, Tuan Satya dan Nyonya Puspa juga sedang tidak di rumah karena harus ke pesta pernikahan rekan bisnis mereka dan akan berlanjut ke pesta ulang tahun salah satu kerabat jauh mereka. Jadi, bisa dipastikan Elena benar-benar tidak ada teman ngobrol mengingat para art juga pasti sedang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ketiga sahabatnya juga sedang bekerja dan Elena tidak enak untuk mengganggu apalagi hanya karena masalah kecil. El mendesah samar seraya membuka laptop Bima untuk menonton MV terbaru biasnya BTS yang sialnya tetap saja tidak membuat perasaan Elena membaik. Satu ide terpikir di kepala gadis itu. BFC. Kenapa ia tidak keluar makan saja di restoran cepat saji favoritnya itu?
Dia juga bisa singgah di Adelis untuk sekedar bercengkrama dengan para rekannya dan tentu saja Nyonya Hanin yang baru kembali dari Milan. Dan, Elena bahkan bisa makan cheesecake dan minum coklat panas di kafe milik Arga yang terletak tidak jauh dari Adelis. Tapi, tidak. Untuk rencana terakhir sepertinya Elena tidak mau melakukannya. Mengingat pertama kali dia ke sana, dirinya direndahkan oleh pegawai Arga hingga Bima harus turun tangan. Aish. Tapi Elena sangat ingin makan cheesecake mereka saat ini. Baiklah. Tetap pada rencana awal karena Elena yakin, pegawai lama mereka pasti sudah diganti berkat kekuasaan Bima yang memang bisa melakukan segalanya. Tanpa pikir panjang, El berderap menuruni tangga dan menelepon Pandu untuk mengantarnya. Namun sayang, Pandu sedang di luar untuk mengurus sesuatu sehingga pada akhirnya Elena harus berangkat sendiri tanpa peduli peringatan Bima terakhir kali bahwa dia hanya boleh keluar jika bersama Pandu. Elena memesan ojek online dan hanya pamit ingin ke Adelis pada Bibi Laila dan Pak Ardi yang bersikeras melarang El pergi. Namun, bukan El namanya jika tidak keras kepala. Pada akhirnya gadis itu tetap jalan tanpa peduli pada dua orang itu. Sebuah keputusan besar yang akan Elena syukuri atau justru ia sesali. Gadis mungil berkulit putih itu kini sudah berada di restoran cepat saji favoritnya dengan senyum yang mengisyaratkan seolah-olah dia sudah berabad-abad tidak menginjakkan kakinya di sana. Mengabaikan tatapan geli pengunjung lain karena ekspresinya yang tidak sadar berseru senang saat pesanannya datang, Elena meraih nampan miliknya dan lekas mencari tempat duduk yang sekiranya nyaman untuk gadis itu. Masa bodoh dengan penilaian orang. Elena hanya ingin melepas stres karena kasih tak sampai yang beberapa waktu ini menguasai hati dan pikirannya dengan mukbang ayam goreng paket combo yang ia pesan. Kegembiraan itu tak berlangsung lama ketika seorang model pendatang baru menghampiri Elena dengan gayanya yang arogan. Siapa lagi kalau bukan Nuri Delia Lesmana? Sepupu Elena yang sama menyebalkannya dengan nenek 20. Dan juga Tante El. Nuri melangkah anggun dengan seringai tipis mendekati meja Elena. Model cantik itu menggeser satu kursi untuk dia duduki dan hanya diam menatap adik sepupunya yang sekarang sudah tidak nafsu makan lagi karenanya. Elena mendengus sebal sambil menaruh kasar ayamnya yang belum sempat ia gigit kembali ke piring. Matanya malas menatap wajah cantik full make up Nuri yang sejak kecil selalu mencari masalah dengan Elena dan Elio. Gadis itu lebih memilih memandang bunga palsu yang berada tidak jauh dari tempatnya ketimbang menatap Nuri. Masih sanggup juga kamu makan di tempat beginian? Dapat duit dari mana? Maling? Atau jual diri? Nuri menyeringai penuh penghinaan pada sosok gadis manis di hadapannya. Elena tertawa lalu menatap Nuri yang entah kenapa membuat El selalu ingin mencakar wajah palsunya itu. Jika bukan karena oplas dan make up, tentu dia tidak akan secantik sekarang. Urusannya dengan kamu apa, iya? Mau aku maling atau jual diri, itu terserah aku. Jadi, ngaku nih kalau jual diri demi bisa makan. Bukannya yang jual diri demi bisa oplas, itu kamu ya? Apa? Nuri terlonjak kaget dan naik pitam akibat perkataan Elena. Tangannya terkepal menahan emosi untuk tidak menamparkan El di tempat ramai seperti ini. Jaga omongan kamu, El. Geram Nuri melanjutkan. El sekali lagi hanya tertawa dan tetap duduk santai di tempatnya. Melihat Nuri terintimidasi ucapannya membuat Elena yakin bisa menenangkan perdebatan tidak bermutu ini. Harusnya kamu yang jaga omongan duluan.
Sebelum aku kasih tahu media tentang kebenaran oplas kamu, mending kamu pergi dari sini. Usir Elena dengan nada mengancam. Nuri mendengus marah. Niatnya menghampiri Elena adalah untuk merendahkan sepupunya itu, tapi kenapa justru dia yang diancam dan direndahkan begini? Jangan berani-berani kamu ngancam aku, El. Atau papa aku akan bikin kamu menyesali semuanya. Aku gak takut, Nuri. Kamu pikir aku masih Elena yang dulu? Aku yang sekarang udah berbeda. Oh ya. Mentang-mentang udah punya pacar terus kamu pikir pacar kamu bakalan sanggup ngelawan papa aku. Emangnya, siapa sih pacar kamu itu? Gak usah banyak omong, Nuri. Justru kamu yang sekarang harus takut karena aku punya bukti kalau kamu pernah oplas. Dan kalau sampai bukti ini sampai ke agensi kamu, menurut kamu apa yang akan terjadi? Nuri terdiam mendengar ucapan Elena. Model itu terlihat sedang panik, marah dan ketakutan di saat yang sama. Nuri tahu betul apa yang akan terjadi jika bukti yang dimaksud Elena sampai di tangan agensinya. Tentu saja dia akan dipecat dan dipaksa membayar denda atas penipuan yang dilakukannya, mengingat syarat utama model yang berada di agensinya sekarang adalah harus memiliki tubuh dan wajah alami jauh dari oplas. Tidak seperti dirinya. 21. Kali ini kamu menang, tapi tunggu pembalasan aku. Ucap Nuri sebelum melangkah terburu-buru pergi dari tempat itu. Sementara Elena hanya menghela napas lemah. Kenapa dia harus bertemu lagi dengan salah satu orang yang dibencinya di saat keadaannya sedang rapuh seperti sekarang? El bahkan tidak nafsu lagi untuk melanjutkan makannya dan hanya duduk melamun di tempat duduknya sambil menatap orang-orang yang berlalu lalang di sekelilingnya. "Pak, aku barusan ketemu Elena," lapor Nuri pada sang ayah melalui panggilan telepon. Matanya mengunci erat sosok El yang sedang duduk membelakanginya dari jarak sekitar 30 meter. "Bagus. Di mana anak itu sekarang?" BFC, Jalan Cempaka Putih. Sandara mengetuk pintu rumah Karina dengan terburu-buru. Napasnya naik turun karena emosi yang sudah mencapai ubun-ubun akibat ulah Karina. Berbalut dress hitam selutut dengan memakai masker, topi dan kacamata, Sandara tampak berusaha menyembunyikan identitasnya dari orang-orang yang lewat. Bagaimana tidak? Video dan foto-foto syur miliknya bertebaran tidak hanya di pemberitaan media cetak dan televisi saja. Bahkan, portal berita online pun tidak ada habisnya mempublikasikan skandal tentang dirinya dengan pejabat-pejabat penting di negara ini sejak seminggu yang lalu. Belum lagi link-link buatan orang tidak bertanggung jawab yang mengunggah video-video syur miliknya secara lengkap dan bisa ditonton semua orang. Tak butuh waktu lama bagi Sandara untuk tahu bahwa ini semua adalah ulah Bima Dirgantara. Karena sewaktu pemilik jasa mata-mata yang dia sewa mendatanginya dalam keadaan babak belur dan mengamuk pada Sandara sambil menyebut nama Bima, ia sudah paham bahwa Bima pasti sudah mengincar dirinya juga. Dan benar saja, selang beberapa jam setelah pemilik jasa mata-mata itu pergi, pemberitaan langsung heboh menyebar segala aib yang sudah ia tutupi dengan rapi selama ini. Sandara cukup cerdas untuk bisa tahu siapa orang yang sudah memberikan semua itu ke Bima. Hanya Karina. Mantan sahabatnya, yang Sandara lupa kalau ia memegang semua rahasianya. Bodoh. Pintu terbuka menampilkan seorang wanita cantik yang terlihat semakin kurus dari hari ke hari dengan lingkaran hitam di sekitaran matanya. Jelas sekali bahwa ia kurang tidur akhir-akhir ini.
Namun senyum lebar masih saja tercetak jelas di wajah lusuh itu ketika melihat siapa yang sudah sudi bertamu di gubuk deritanya. Sandara tanpa aba-aba langsung mencekik leher Karina dan mendorongnya masuk hingga menabrak bagian belakang kursi di ruang tamu. Kurang ajar kamu, Kar. Kubunuh kamu. Dasar perempuan ular. Teriak Sandara kesetanan. Karina tertawa keras sambil memegang tangan Sandara yang mencekik erat lehernya seolah benar-benar ingin membunuh Karina detik ini juga. La sudah bisa menebak bahwa Sandara akan mendatanginya dengan amarah. 22. Sebesar ini setelah ia menyerahkan seluruh foto dan video syur Sandara ke Bima beberapa minggu lalu. Mendapat respon yang tidak diduganya, Sandara semakin gelap mata dan menambah tenaga pada kedua tangannya untuk benar-benar berniat melenyapkan Karina. Persetan jika ia masuk penjara. Itu urusan belakangan baginya. Tujuan utama yang harus ia lakukan adalah melenyapkan Karina dari muka bumi di saat dan detik ini juga. Karina mulai terbatuk dengan air mata yang keluar dari kedua sudut matanya. Napasnya terasa sesak dengan leher yang terasa sangat sakit akibat cekikan Sandara. Namun, Karina tidak mau mati setidaknya untuk sekarang. La tidak sudi tewas di tangan Sandara begitu saja. La dengan segera meraih pajangan berbentuk gajah setinggi 20 cm yang terbuat dari kaca dan langsung menghantam kepala Sandara dengan sisa tenaga yang ia punya. Usahanya berhasil. Sandara tersungkur ke samping dan ia dengan segera mengambil napas sebanyak mungkin sebelum Sandara bangkit. Karina bertopang pada sandaran kursi sambil menatap Sandara yang memegang kepalanya yang berdarah akibat pukulannya. Bagaimana, Menyenangkan bukan? Sekarang posisi kita sudah sama. Sudah aku bilang kalau aku akan menyeret kamu ke jurang bersamaku, San. Ucap Karina penuh kemenangan. Mata Sandara mendelik tajam penuh kebencian pada Karina yang kelihatan sangat senang karena kehancuran dirinya. Entah mendapat kekuatan dari mana, Sandara kembali bangkit dan mencekik leher Karina sekali lagi. Mati kamu perempuan bangset. Satu dorongan kuat membuat Karina terjungkang dengan Sandara yang berada atasnya dengan tangan yang mencekik erat leher jenjangnya. Karina berusaha melepaskan cekikan Sandara namun selalu gagal. Tak kehabisan akal, Karina menarik rambut Sandara tak kalah kuat hingga Sandara jatuh telentang di sampingnya hingga ia berhasil lari menuju dapur dan meraih sebuah pisau dapur. Ketika Sandara yang berhasil mengejarnya hingga ke dapur hendak menyerangnya lagi, tanpa pikir panjang Karina langsung menusuk perut Sandara menggunakan pisau yang diambilnya tadi. Mata Sandara membulat sempurna seolah tak percaya. Perlahan namun pasti, tubuhnya merosot dan akhirnya jatuh terbaring di lantai dengan pisau yang menancap di perutnya. Tangan kanannya berusaha meraih tangan Karina yang tampak mengeluarkan air mata sebelum pada akhirnya ajal menemui Sandara di tempat yang tak pernah ia duga. Tangan Karina bergetar dengan air mata yang tumpah karena tragedi yang baru saja terjadi. Karina sama sekali tidak merencanakan semua ini. Hal yang terjadi barusan adalah sesuatu yang spontan ia lakukan tanpa pikir panjang. Menyesal? Tidak. Karina tidak menyesalinya sama sekali. Untuk apa? Toh, semua sudah terjadi. Karina meringkuk sambil memeluk kedua lututnya di depan mayat Sandara yang berada di sebelahnya. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menangis saat ini. Maafkan aku, Sandara. Maafkan aku. Kenapa kita harus berakhir seperti ini?
Tangis Karina makin lama semakin terdengar memilukan. La tidak tahu dosa apa yang sebenarnya ia dan Sandara miliki sehingga harus berakhir setragis ini. Bet sambung. 23:76. Sudah lebih dari 2 jam Karina hanya memandang tubuh tak bergerak milik Sandara di hadapannya. Sesaat kemudian ia kembali tersadar. Selesai sudah. Semua yang ingin dilakukannya sudah selesai. Semua dendam yang menghambatnya untuk ke neraka lebih dulu sudah ia tuntaskan. Ya, neraka. Tidak ada tempat yang lebih pantas untuk orang seperti Karina selain di sana, bukan? La cukup sadar bahwa hidupnya bergelimang dosa selama ini. Kemewahan sudah menutup matanya untuk melihat kebaikan dan hanya melakukan keburukan demi kesenangan semata. Orang tuanya bahkan sudah menganggapnya mati akibat tindakannya yang mempermalukan nama keluarga. Karina mungkin memang pantas mendapatkan semua itu. La cukup sadar diri dengan kesalahannya di masa lalu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengambil sebuah kursi kayu dan memasang tali di atas plafon tepat di samping Sandara. Perempuan mantan model itu sudah gelap mata dan tenggelam dalam keputusasaan yang terlalu dalam. Hatinya sudah dikuasai iblis ketika ia dengan sadarnya menjerat lehernya sendiri dengan tali yang ia gantung dan mendorong kursi di bawahnya dengan kaki. Karina memutuskan gantung diri. Dalam keadaan diambang maut dengan leher tergantung itu, air mata masih mengalir deras meski kesadaran yang ia miliki semakin terasa samar seiring napasnya yang kian menipis. Bayangan masa lalu berputar seperti kaset rusak di kepala Karina yang sudah sekarat. "Kar, mau makan bareng nggak? Aku bawa makanan nih," sahut Sandara yang baru tiba di tempat pemotretan. "Kamu makan duluan aja. Aku masih ada pemotretan," balas Karina yang masih belum bisa bergerak dari kursinya karena sedang di-make up. "Ya udah kalau gitu, aku tunggu kamu aja ya," putus Sandara kemudian. "Jangan. Kamu makan duluan aja. Aku masih lama soalnya." "Nggak apa-apa. Aku bisa nunggu kok," jawab Sandara dengan senyum manisnya yang kala itu belum ternodai obsesi ketenaran sama sekali. Ingatan senyum tulus Sandara kala itu menjadi memori terakhir yang Karina ingat sebelum nyawa benar-benar terpisah dari raganya. "Bapak, Ibu, maafkan dosa Karina." Elena berdiri di tepi jalan menunggu lampu hijau berubah menjadi merah sebelum ia menyeberang. Sesekali ia melirik jam di pergelangan tangannya lalu kembali fokus menatap ke arah lampu yang belum juga memerah. Hati kecilnya sudah menggerutu sejak tadi karena terik matahari yang sama sekali tidak bersahabat terasa hendak memanggangnya hidup-hidup. Tak lama, sebuah mobil sedan berwarna hitam berhenti tepat di depan Elena. Pintu belakang terbuka dan menampilkan sosok pria bertopeng yang langsung menyeret Elena masuk tanpa peringatan terlebih dulu. "Belum." 24. Mengerti dengan situasi yang terjadi, mobil sudah melaju cepat membawa Elena tanpa orang-orang di sekitar sempat bereaksi. "Kalian siapa?" tanya Elena ketakutan. "Diam!" teriak sang pengemudi lalu menyuruh orang di samping Elena untuk memukul tengkuknya hingga pingsan. Dan ketika Elena terbangun, hal yang pertama yang ia sadari adalah bahwa dia sudah berada di dalam ruangan dengan keadaan kaki dan tangan terikat sambil berbaring di lantai yang dingin. Tubuh El bergetar ketika ia sadar akan situasinya sekarang. Sebenarnya siapa yang sudah tega melakukan ini padanya? Satu hal yang Elena tahu, siapapun orang itu,
dia adalah orang yang sama yang menembaknya dulu dan mungkin saja yang berniat menculiknya baru-baru ini. Tolong. Siapapun yang bisa dengar, tolong saya. Teriak Elena Parau meski ia ragu bahwa akan ada yang mendengar suara teriakannya. Kenapa nasib buruk selalu menghampiri Elena? Kenapa takdir terlalu mempermainkan hidup seorang anak yatim piatu seperti dirinya? Sebenarnya apa yang akan Elena dapat dari semua ujian berat ini? Kondisi Elena kian melemah seiring suara yang semakin lama semakin serak untuk dikeluarkan. Bahkan, El sudah tidak tahu apakah di luar sudah malam atau masih siang. Ruangan ini tidak memiliki jendela satupun dan hanya memiliki satu lampu dengan pencahayaan yang redup di tengah ruangan. Gadis itu memilih untuk memejamkan mata, bermimpi sesuatu yang indah dan berharap akan ada yang menyadari bahwa dia menghilang. Meskipun, Elena sedikit berharap bahwa orang itu adalah Bima. Dering telepon Bima yang baru akan menaiki pesawat berbunyi. Pria itu mendesah malas ketika melihat bahwa nomor itu sudah 5 kali menelepon ponselnya sejak tadi dan memutuskan segera mengangkat panggilan dari nomor yang tidak dikenal itu. Jangan sampai hanya telepon iseng atau Bima akan memotong jarinya agar ia tidak menelepon ponselnya lagi. Pak Bima. Ini saya, Chandra. Suara setengah berbisik terdengar dari seberang sana. Ada apa? Tanya Bima heran. Pasalnya, sejak kejadian di kota A, ini kali pertama Chandra menghubunginya secara pribadi. Elena sekarang sedang disekap oleh Tuan Teguh di sebuah tempat yang saya tidak tahu lokasinya di mana. Apa? Bima terkejut bukan main. Tanpa sadar ia mencengkram erat pundak Sam di hadapannya. Bagaimana bisa? Saya tidak tahu, Pak. Tapi Anda harus segera menolong Elena sebelum Tuan Teguh dan Nyonya Mary memaksa El untuk menandatangani surat pengalihan harta warisan peninggalan Pak Ferdi dan Nyonya Malika. Kamu tahu dari mana informasi ini? Dion yang menghubungi saya untuk menyampaikan informasi ini pada Anda. Dia tidak berani menelepon Anda karena takut akan dicurigai Tuan Teguh dan juga Martin. Cari tahu lokasi penyekapan Elena di mana, saya akan kembali malam ini juga. 25. Bima menghempaskan teleponnya begitu saja ke lantai pesawat setelah ia memutus panggilannya dengan Chandra. Pria tampan bertubuh tinggi atletis itu terlihat sangat emosi dengan tangan yang mengacak rambut rapinya hingga berantakan. Ada apa Tuan Muda? Tanya Sam gusar. Telepon Pandu dan orang rumah. Tanyakan di mana Elena sekarang. Tanpa basa-basi lagi, Sam segera berdiri dan melangkah agak menjauh dari Bima untuk menelepon Pandu dan juga Pak Ardi, security senior keluarga Dirgantara. 5 menit kemudian, ia kembali menghadap atasannya dengan wajah merah padan menahan amarah yang sama besarnya dengan Bima. Bagaimana? Nona Elena belum kembali sejak tadi siang. Pak Ardi bilang Nona El pamit mau ke Adelis tapi belum juga pulang. Pandu sudah menyusul ke Adelis tadi sore, tapi kata Nyonya Hanin, Nona El tidak pernah ke sana. BR ngesek. Apa yang Pandu kerjakan sampai-sampai dia kecolongan seperti itu? Pekik Bima semakin emosi. Pandu sedang mengurus bawahan pemilik jasa mata-mata yang minggu lalu disuruh Nona Sandara. Kata Pandu, mereka ingin membalas dendam jadi mau tidak mau. Memangnya yang lain tidak bisa mengurus sampai Pandu yang harus turun tangan. Pecat saja semua jika tidak becus bekerja. Sekali lagi Bima berteriak marah sampai Okta yang baru tiba bergetar ketakutan dan hanya bersembunyi di balik tubuh kekar Sam. Okta. Panggil Bima keras.
Ya, Pak. Sahut Okta terkesiap. Seumur-umur bekerja dengan Bima, ini adalah kali pertama Okta melihat Bima marah dengan sangat menyeramkan. Suruh pilot percepat take off. Saya ingin berangkat sekarang juga. Baik Pak. Jawab Okta terbata. Kaki gemetarnya melangkah terburu-buru menuju tempat pilot untuk menyampaikan perintah Bima. Mengingat mereka menggunakan jet pribadi milik atasan tampannya itu, tentu ini adalah hal yang mudah untuk bisa pilot lakukan. Bayangkan jika pesawat yang mereka tumpangi adalah pesawat komersial. Berapa banyak uang Bima yang akan habis untuk membayar kursi kosong lain agar pihak maskapai bisa mengabulkan permintaannya? Tentu bukan jumlah yang sedikit. Okta sekali lagi berbalik melihat wajah marah Bima yang sudah menggelap. Demi Tuhan! Siapapun yang sudah memancing amarah Bima, maka dia sudah sangat berhasil. Selamat menikmati permainan menyenangkan bersama iblis yang sebentar lagi terbangun. Sam, sudah kamu cari tahu para pemegang saham di Mahardika Group? Sudah, Tuan Muda. Berapa persen saham kepemilikan yang dimiliki Teguh? Sekitar 10%. Dan jika dia berhasil merebut saham milik Nona L, maka akan menjadi 40%. 26. Hubungi pemilik saham yang lain dan minta mereka menjual sahamnya pada kita. Sebarkan rumor penculikan L ke seluruh media massa dengan tersangka yang dicurigai adalah Teguh. Sebarkan juga berita tentang hubungan keluarga mereka yang buruk dan bayar beberapa wartawan untuk mengulik kembali kasus kematian Tuan Ferdi dan Nyonya Malika. Buat semua bukti mengarah kepada Teguh Lesmana agar nilai saharnya turun. Baik, Tuan. Hubungi juga bule tua yang sedang berlibur di Singapura itu agar cepat kemari. Kali ini, saya sedikit membutuhkan perannya. Mata elang itu kembali memancarkan aura mematikannya dengan sangat kuat. Sambil menatap ke jendela pesawat, Bima hanya bisa berdoa agar Elena bisa bertahan setidaknya hingga ia tiba. Tunggu aku, El. Jet pribadi milik Dirgantara Group mendarat mulus di Bandara Kota J. Tanpa perlu aba-aba, Pandu yang sudah sejak tadi menunggu kedatangan Bima dan yang lain segera menyambut mereka dan menuntunnya menuju mobil. Tolong antar Okta kembali dengan selamat ke rumahnya. Perintah Bima pada salah satu bawahannya. Orang yang disuruh Bima mengangguk patuh dan membawa koper Okta menuju ke mobil yang satu lagi. Pak Bima. Panggil Okta sebelum Bima masuk ke dalam mobilnya sendiri. Ada apa? Saya baru ingat kalau Anda memiliki undangan ulang tahun dari Nuri Delia sejak minggu lalu. Bima memutar bola matanya malas. Abaikan saja. Itu tidak penting sama sekali. Pria itu memilih membuka pintu mobil dan kembali bergegas menutupnya kembali setelah ia masuk. Tapi ada hal penting yang perlu Anda tahu. Nuri Delia itu putri tunggal Tuan Teguh Lesmana. Pekik Okta memberanikan diri. Berbicara dengan Bima yang marah karena hal biasa saja dia tidak berani. Apalagi kalau masalah sebesar ini. Butuh 2 jam bagi Okta untuk mengumpulkan keberanian itu hingga bisa terkumpul setidaknya 1/4 dari seluruhnya. Walaupun hasil dari 1/4-nya itu penuh dengan rasa keluh yang luar biasa pada lidahnya. Bima tertegun sebentar sebelum kembali menatap wajah Okta yang tampak pias. Kapan acaranya? Besok malam di Hotel Four Seasons jam 7 malam. Terima kasih. Seringai licik kembali terbit di wajah tampan Bima. Baiklah,
Jika Teguh ingin bermain-main dengannya maka ia akan dengan senang hati bergabung dalam permainan itu. Tapi, bukankah permainan ini sedikit membuat Bima lebih unggul? Jika Teguh bermain tanpa tahu siapa lawan sebenarnya, Bima justru sudah mengenalnya hingga ke tulang-tulang. Hanya perkara culik-menculik, Bima juga ahli dalam hal itu. Tulang rusuk ditukar dengan tulang rusuk. Adil bukan? 27. Bangun! Bangun! Perintah seseorang dengan suara keras sambil menepuk-nepuk pipi Elena. Mata gadis yang terbaring dengan keadaan kaki dan tangan diikat itu mau tak mau terbuka kembali. Sudah berapa lama ia tertidur? El bahkan tidak tahu. Perlahan tapi pasti, matanya mulai bisa menangkap sosok yang berjongkok di depannya adalah Mary, kakak dari ayahnya. Namun, otaknya masih saja belum bisa memproses apa yang sebenarnya terjadi. Ini di mana tante? Kenapa El bisa di sini? Tanyanya bingung. La berusaha untuk duduk meski terasa sedikit pusing di kepalanya. Mary tertawa sambil menoyor kepala Elena beberapa kali. Kamu bodoh atau apa sih? Kamu belum ngerti juga apa yang sedang terjadi. Maksud tante. Lagi-lagi Elena belum juga paham situasinya. Mary kemudian berdiri dan duduk di sebuah kursi sambil menatap Elena penuh rasa benci. Saya yang suruh orang-orang itu untuk menculik kamu, gadis bodoh. Apa? Tante kok bisa tega sama, El? Tanya Elena tak percaya. Sejahat-jahatnya Mary, Elena tidak pernah berpikir bahwa kakak dari ayahnya itu akan berbuat sejauh ini terhadapnya. Mary tidak menjawab dan hanya melemparkan sebuah map berisi beberapa kertas di dalamnya ke hadapan Elena. Tanda tangani surat itu dan kamu akan bebas dari sini. Ini surat apa tante? Surat pengalihan harta warisan atas nama kamu ke saya. Jawab Mary tanpa rasa malu. Enggak. Sampai kapanpun Elga akan tanda tangani surat itu. Jawab gadis itu tegas. Bersambung. 28. 77. Tiba di rumah dengan sedikit terburu-buru, Bima langsung disambut wajah cemas kedua orang tuanya dan juga tantenya, Nyonya Hanin. Tuan Satya segera berdiri dan menghampiri Bima, sedangkan Nyonya Puspa dan Nyonya Hanin tampak saling berpegangan tangan saling menguatkan di tempat duduk mereka. Gimana Bim? Kamu sudah tahu di mana Elena? Tanya Tuan Satya harap-harap cemas. Bima belum dapat lokasi tepatnya, Pak. Tapi, Papa sama Mama gak usah khawatir. Seperti sebelum-sebelumnya, Bima pasti bawa Elena pulang dengan selamat. Nyonya Puspa beberapa kali menyeka air matanya yang keluar dengan tisu pemberian adik iparnya. Sedangkan Nyonya Hanin hanya bisa mengelus pundak kakak iparnya dengan prihatin. Tante tadi langsung telpon papa kamu pas pandu ke toko cari Elena. Soalnya tante udah yakin kalau El pasti lagi-lagi dalam bahaya. Sebenarnya Elena punya masalah sama siapa sih, Bim? Kenapa ada orang yang tega berbuat sejahat itu ke anak sebaik dia? Terang Nyonya Hanin dengan perasaan kasihan. Berusaha mengabaikan pertanyaan tantenya, Bima memilih menghampiri Nyonya Puspa dan memeluk sang ibu berusaha menyalurkan ketenangan meski dirinya sendiri merasa sangat khawatir. Mama gak usah takut. Bima pasti temuin Elena kok. Tapi siapa orang yang tega mau nyakitin Elena, Bim? Mama, Papa sama Tante kamu juga perlu tahu. Ucap Nyonya Puspa terisak dalam pelukan putra Sernata wayangnya itu.
Bima melepaskan pelukan sang ibu lalu memandang satu persatu ayah, ibu dan tantenya. Rahangnya mengeras dengan tangan terkepal saat mulutnya harus menyebut satu nama yang pasti akan Bima buat semenderita mungkin. Teguh Lesmana. Menantu Suryo Mahardika. Jawab Bima datar. Namun mata elang pria itu tidak bisa menyembunyikan raut kemarahan dari sinar mata itu. Maksud Karnu, Teguh yang CEO Mahardika Group. Mata Tuan Satya terbelalak tak percaya. Bagaimana bisa menantu yang ia tahu hanya seorang gadis yatim piatu bisa bersinggungan dengan orang besar seperti Teguh Lesmana? Bima mengangguk membenarkan tebakan sang ayah. Tapi, apa hubungan antara Teguh dan Elena? Kenapa Teguh ingin menyakiti anak malang itu? Bima memperbaiki posisi duduknya untuk membuat ia merasa lebih rileks untuk menceritakan jati diri yang sebenarnya dari sosok gadis mungil yang mereka anggap hanya sebatas anak yatim piatu dari kalangan orang biasa. Nyatanya, gadis itu tidak sesederhana penampilannya. Hidupnya terlalu banyak masalah yang sebenarnya tidak pantas ditanggung gadis seumuran dirinya. Elena adalah pewaris yang sebenarnya dari seluruh aset kekayaan yang sekarang keluarga Mahardika nikmati. Papa masih ingat waktu 10 tahun yang lalu Mahardika Group mengalami kebangkrutan kan? Tuan Satya tampak menerawang jauh untuk mengumpulkan ingatannya tentang peristiwa itu. Wajah tua itu terlihat 29. Benar-benar serius. Ya, Papa ingat. Ucap Tuan Satya membenarkan. Tapi apa maksud kamu kalau Elena adalah pewaris asli dari Mahardika Group? Jujur saja, Tuan Satya masih heran dengan hubungan rumit antara El dan Teguh. Pada titik mana Elena dan Teguh bisa saling terhubung? Waktu itu, yang membeli perusahaan Mahardika Group adalah Tuan Ferdi Angga Mahardika, ayah kandung Elena, anak bungsu dari Tuan Suryo sendiri dan berhasil kembali membawa perusahaan yang dirintis ayahnya itu ke masa kejayaan. Tapi, Teguh tidak terima dan sengaja merencanakan pembunuhan terhadap Tuan Ferdi yang dibuat seolah-olah Tuan Ferdi dan istrinya meninggal karena kecelakaan alami. Maksud kamu? Orang tua Elena meninggal karena disengaja. Lirih Nyonya Puspa semakin sedih. Bima hanya mengangguk pelan. Sedangkan Nyonya Puspa lagi-lagi semakin bertambah sedih sekaligus kasihan kepada nasib yang menimpa Elena. Kenapa anak sebaik itu harus menghadapi musuh sejahat Teguh? Tapi, kenapa dia nyulik Elena? Bukannya dia sudah dapat semua yang dia mau? Ucap Nyonya Puspa lemah. Bima menggeleng. Belum, Ma. Semua aset kekayaan yang dikelola Teguh masih atas nama Elena. Kata orang dalam yang kerja sama dengan Bima, dia berencana memaksa Elena untuk mengalihkan seluruh asetnya atas nama Teguh. Tuan Satya yang geram langsung memukul meja di hadapannya. Kurang ajar sekali manusia itu. Bahkan, harta anak yatim saja mau dimakan juga. Ini sebabnya Papa mau pernikahan kalian diekspos media, Bim. Agar tidak ada yang berani macam-macam dengan anggota keluarga Dirgantara. Geram Tuan Satya marah. Bima hanya bisa tertunduk dengan perasaan menyesal. Benar kata ayahnya. Jika saja ia dulu mau mengumumkan pernikahannya dengan El, tentu gadis itu akan baik-baik saja sekarang. 1. Pria tua itu kemudian segera menelepon salah satu temannya yang merupakan salah satu petinggi kepolisian agar segera membantunya mencari keberadaan Elena. Tuan Satya cukup tahu bahwa jika melapor secara resmi ke kantor polisi, mereka tidak akan langsung memproses karena waktu menghilangnya Elena belum genap 1 kali 24 jam.
Tapi, jika dia menelepon teman baiknya itu, semua yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Lalu, sekarang kita harus apa, Bim? Kita gak tahu bagaimana keadaan Elena di sana. Tuan Satya kembali berbalik dan melanjutkan pembicaraannya dengan putranya. Bima sudah punya rencana sendiri, Pak. Karena mungkin saja polisi juga akan kesusahan menangkap Teguh mengingat posisinya di kota ini juga punya koneksi yang cukup banyak. Jadi, Bima juga akan bergerak pakai cara Bima sendiri. Kapan, Bim? Tanya Tuan Satya dengan tidak sabar. Bima hanya tinggal menunggu bule tua itu sampai kemari dan rencana Bima akan sempurna. Kamu memanggilnya kemari. Bima tersenyum licik lalu kembali menatap wajah serius ayahnya yang terlihat sangat tegang. 30. Ya. Karena dia adalah pemeran paling penting dalam rencana Bima. Elena lagi-lagi tersadar setelah ia sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali ia jatuh pingsan karena siksaan anak buah Teguh dan juga Mary. Seluruh badan Elena terasa remuk dan bekas operasi di perutnya terasa sangat sakit akibat tinju salah satu anak buah om dan tantenya sebelum ia hilang kesadaran terakhir kali. El meringis menahan sakit. Hampir seluruh tubuhnya penuh dengan luka memar di sana-sini. Belum lagi dahinya yang masih terasa sangat sakit akibat dibenturkan ke dinding. Elena bahkan sudah tidak bisa lagi mengeluarkan suara saking lemahnya ia sekarang. Semua benda di sekitarnya terlihat berputar-putar dan perlahan berkabut karena air mata yang tidak ada habisnya terus saja keluar. Satu nama yang ada di pikiran Elena saat ini hanyalah Bima. Apakah pria itu sadar jika dia menghilang? Apakah Bima akan datang menolongnya seperti saat-saat sebelumnya? Elena menanti dengan penuh harap meski hatinya menanam sedikit keraguan karena kesepakatan untuk tidak saling peduli lagi yang ia ajukan terakhir kali mereka bertemu. Jika dulu Elena tidak pernah masalah jika harus mati lebih cepat, tapi sekarang gadis itu sudah berubah pikiran. El ingin hidup. El masih ingin menemani Elio. El masih ingin tertawa bersama ketiga sahabatnya. El masih ingin dimanja Tuan Satya dan Nyonya Hanin. Dan El masih ingin bertengkar dengan Bima setiap hari. Segelintir memori kecil tentang semua kejadian indah yang terjadi dalam hidupnya setelah kedua orang tua Ei meninggal membuatnya tanpa sadar tertawa di sela tangisnya. Selama ini El sudah salah. La berpikir jika yang menyayanginya hanyalah kedua orang tuanya saja dan Elio. Matanya terlalu buta untuk menangkap kebahagiaan yang tercipta dari orang-orang baik yang berada di sekeliling El dan membuatnya kembali merasakan yang namanya keluarga. Dan cukup miris ketika El baru tersadar akan semua itu di saat dirinya benar-benar dalam keadaan yang mengenaskan seperti sekarang. Egoiskah dia jika ia meminta satu kesempatan untuk membalas kebaikan semua orang terhadapnya sekali lagi? Pintu baja itu kembali terbuka dan menampakkan sosok laki-laki bertubuh agak tinggi dengan rambut sedikit gondrong. Setelan jasnya yang necis dengan sebuah cerutu yang ia hisap menambah kesan penjahat dalam dirinya benar-benar terasa nyata. Siapa lagi kalau bukan Teguh Lesmana? Seret dia kemari. Perintah Tuan Teguh pada dua orang anak buah yang berdiri di belakangnya. Kedua orang itu mengangguk patuh dan dengan kasar mereka menyeret tubuh lemah Elena dan membantingnya begitu saja tepat di bawah kaki Teguh. Elena mendongak menatap wajah angkur laki-laki yang pernah ia panggil, Om, itu sewaktu kecil. Seorang laki-laki yang dulu Elena anggap sudah seperti ayah kedua baginya namun sekarang dengan teganya membuat El senaas ini hanya demi harta.
Apa sekarang kamu sudah mau tanda tangan? Tuan Teguh berjongkok dan mengangkat dagu Elena yang menahan kepalanya saja sudah tidak sanggup akibat siksaan anak buahnya. Gadis itu menggeleng lemah. La tidak akan pernah menyetujui permintaan manusia-manusia serakah ini sampai 31. Kapanpun. Giginya bergemelatuk karena rasa sakit pada rahangnya yang sengaja dicengkram kuat oleh Tuan Teguh. Namun mata sayunya masih kekeh menampakkan sorot penuh perlawanan ke arah Teguh. Dia masih percaya bahwa akan ada orang yang datang mencarinya nanti. Yang cukup dia lakukan sekarang hanyalah bertahan. Elena yakin dia pasti bisa meski tubuhnya tidak lagi sekuat tekadnya. Tuan Teguh mendengus marah dan melepas cengkramannya dari dagu Elena dengan kasar. La kemudian berbalik dan keluar dari ruangan itu dengan penuh murka. Anak sial itu benar-benar ingin menguji kesabarannya. Jangan berikan anak itu makanan atau minuman sedikit pun. Peringatan Teguh terdengar sangat jelas saat ia melangkah keluar dan pintu tempat Elena disekap. Elena hanya bisa menertawai betapa menyedihkannya ia sekarang. Jika terus seperti ini, ia pasti akan benar-benar mati. Di tempat lain, Dion yang sedang sibuk mengawasi persiapan pesta ulang tahun untuk anak atasannya terlihat benar-benar tidak fokus. Bagaimana tidak? Pikirannya hanya memikirkan bagaimana cara agar ia bisa tahu di mana posisi Elena sekarang disekap mengingat ia tidak berani bertanya kepada Martin apalagi Tuan Teguh. La takut kedua orang itu mencurigainya sama seperti saat ia kembali dengan selamat waktu dulu ia disekap Bima. Malam penuh ketegangan itu berlangsung terasa sangat lama dari biasanya namun berhasil dilalui oleh semua orang. Tak ada kemajuan berarti dari pihak kepolisian. Seperti prediksi Bima, tak mudah untuk memojokkan Teguh tanpa bukti yang kuat. Tapi, itu hanya berlaku dalam masalah hukum. Berbeda jika itu diberitahu kepada media. Orang seperti Teguh tentu saja mengundang banyak atensi dari berbagai kalangan sehingga mau tidak mau posisi Teguh pasti akan melemah. Setidaknya dalam kondisi sosial dan penilaian masyarakat. Hal itu bisa Bima manfaatkan dan memang sudah dilakukannya sejak semalam. Langkah awal rencananya sudah berjalan sesuai skenario. Apa-apaan pemberitaan di TV itu? Dari mana mereka tahu kalau saya yang menculik Elena? Teriak Teguh sambil mendengus kasar. Entah sudah berapa banyak pajangan di ruang tamu yang ia lemparkan karena marah. Sejak subuh tadi, harga saham perusahaannya turun drastis dan banyak investor yang berniat pergi. Hal itu cukup membuat Teguh tidak bisa berpikir jernih. Martin dan Dion hanya menunduk takut. Mereka tidak berani berkata-kata karena pasti hanya akan berakhir menjadi samsak tinju gratis untuk Tuan Teguh. Dari mana mereka dapat info kalau anak itu juga adalah keturunan keluarga Mahardika? Mary yang baru saja turun dari lantai atas langsung ikut membahas persoalan pelik yang kini sedang mereka hadapi. Papa yakin kalau di antara kita pasti ada pengkhianat. Pungkas Tuan Teguh penuh keyakinan. Dion yang mendengar itu langsung menelan ludahnya kasar. Kedua telapak tangannya mendadak terasa dingin. Bagaimana jika Tuan Teguh mencurigainya? Dia bahkan belum punya rencana bagaimana caranya melarikan diri jika ketahuan. Semua itu belum sempat terpikir di otaknya. Namun, suara bariton Tuan Teguh kembali membuat Dion bisa bernafas lega. Martin. Dion. Cari tahu siapa musuh dalam selimut di antara kita. Pastikan kalian memberi pelajaran yang setimpal jika orang itu ketemu. Baik.
Jawab Martin dan Dion bersamaan. Hampir saja. Untung Tuan Teguh tidak menaruh curiga terhadapnya. Setidaknya Dion bisa bernafas lega untuk itu. 32. Namun ia tidak boleh lengah untuk keadaan yang akan terjadi setelah ini. Bersambung. 33. 78. Persiapannya sudah selesai, Sam. Tanya Bima memastikan. Sudah Tuan Muda. Tinggal menunggu aba-aba dari Anda. Balas Sam yang segera mengemas satu buah laptop ke dalam tas hitam. It's show time. Seringai Bima puas. Miliuner muda itu pun memasuki mobilnya dan disusul Sam dan Pandu dengan mobil yang lain tepat di belakang. Tujuan mereka malam ini adalah pesta ulang tahun Nuri Delia, model pendatang baru sekaligus putri dari Teguh Lesmana. Semua protokol keamanan sudah disiapkan dengan sempurna oleh Bima sebelum keberangkatan mereka. Sam sudah mengambil posisi dari jarak aman agar tidak ada yang mengganggu aksinya. Sementara 4 anak buah Bima juga sudah berpencar melakukan hal yang diperintahkan untuk mereka. Sementara Pandu sendiri diputuskan untuk menemani Bima memasuki pesta. Semuanya memakai sebuah alat komunikasi di telinga mereka untuk terhubung satu sama lain. Tetap di posisi sampai kalian dapat perintah selanjutnya. Ujar Bima setengah berbisik sebelum memasuki ballroom tempat acara. Semua mata para undangan kini terkunci hanya pada satu sosok yang baru saja melangkahkan kaki untuk bergabung di acara malam ini. Seseorang yang sudah dikenal di mana-mana karena kejeniusan dan bakatnya dalam berbisnis. Tetapi, pria yang memang sudah terbiasa menjadi pusat perhatian itu tidak terlalu peduli pada pandangan bahkan bisik-bisik kekaguman yang orang lain tujukan padanya seperti hari-hari yang lalu. Wajahnya tetap setia pada 3 ekspresi yaitu dingin, datar dan angkuh. Satu orang wanita menyunggingkan senyum penuh kebahagiaan ketika menemukan sosok pria incarannya sedang menjadi pusat perhatian di tengah-tengah pesta ulang tahunnya. Berbalut dress hitam panjang dengan bagian belakang yang mengekspos punggung mulusnya, wanita itu berjalan anggun mendekati pria yang menjadi pusat perhatian itu. "Bima, kanmu datang?" Tanyanya setengah tidak percaya. "Tentu saja. Bukannya aku diundang?" Balas Bima menampilkan senyum tampannya. Nuri ikut tersenyum lalu menggandeng tangan Bima untuk memperlihatkan kepada para undangan bahwa rumor yang ia sebar tentang dia dan Bima adalah benar. Kembali senyum itu terbit ketika tahu bahwa Bima juga tidak menolak sentuhannya sama sekali. Benar-benar membahagiakan bagi Nuri. "Di mana Tuan Teguh?" tanya Bima kemudian. Nuri kelihatan kesal ketika Bima menanyakan keberadaan sang ayah. "Papa lagi sibuk. Mungkin gak akan datang. Kamu pasti sudah lihat berita gosip yang di TV tentang papa aku kan? Apa gosip itu benar?" tanya Bima berpura-pura. 34. Sedikit panik dan agak gelagapan, Nuri berusaha menetralisir ekspresi wajahnya. "Tidak. Tentu saja itu tidak benar. Gak mungkin papa tega melakukan hal segila itu sama keponakannya sendiri." Ucap Nuri berbohong. Pandangannya berusaha teralih agar tidak menatap mata pria di sampingnya. Bima hanya menyeringai tipis yang lebih tampak seperti senyum merendahkan. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa perempuan di sampingnya benar-benar tidak pandai berbohong. "Ayolah. Jika memang ingin membohongi seorang Bima Dirgantara, setidaknya lakukan dengan benar dan meyakinkan. Jangan membuat gestur yang benar-benar memperlihatkan kebohonganmu. Poin penting ketika berbohong agar tidak meragukan adalah dengan menatap mata lawan bicara langsung.
Jangan berkedip apalagi membuang pandangan ke arah lain. Untuk pria secerdas Bima, perihal mengetahui orang berbohong itu sangatlah gampang. Apalagi ketika dia dalam posisi sedang siap seperti sekarang. Gadis yang disebutkan di berita itu, apa dia benar sepupu kamu? Cecar Bima lagi. Bukan. Aku juga gak kenal dia siapa. Lagi-lagi Nuri menebar kebohongan yang sebenarnya sia-sia. Beberapa saat kemudian, Nyonya Mary dan Nyonya Lely terlihat sedang berdebat tentang sesuatu sebelum akhirnya mereka tersadar bahwa ada Bima yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Bisa Bima tebak, bahwa pertengkaran itu pasti efek dari berita yang dia kirim ke media-media. Memperbaiki tatanan rambut pendek keritingnya, Nyonya Lely lebih dulu melangkah mendekati Bima sebelum disusul sang putri tepat selangkah di belakangnya. Selamat datang, Pak Bima Dirgantara. Sebuah kehormatan besar bagi keluarga kami Anda bisa hadir malam ini. Sambut Nyonya Lely dengan hormat. Terima kasih Nyonya Mahardika. Jawab Bima singkat. Saya sudah mendengar mengenai kedekatan Anda dengan putri saya dari Nuri. Saya harap anak saya tidak membuat Anda kesusahan karena sikap manjanya. Imbuh Nyonya Mary. Bima mengangkat alisnya bingung, kemudian beralih menatap Nuri di sebelahnya yang tampak gugup dan enggan membalas tatapan herannya. Oke, Bima sudah bisa menebak bahwa Nuri sudah mengarang cerita tentang dia dan gadis itu. Bima hanya tersenyum menanggapi pernyataan Nyonya Mary tanpa menyangkal ataupun membenarkan. Nuri di sampingnya tampak bernapas lega karena sikap Bima yang acuh terhadap pernyataan ibunya, Mary. Sesaat kemudian, pandangan Nyonya Lely teralih pada sosok pria di belakang Bima yang terasa sangat familiar baginya. Tapi, Nyonya Lely tampaknya lupa perihal kapan ia pernah bertemu dengan pria tampan berlesung pipi di belakang Bima. Ada apa, Nyonya Mahardika? Apa Anda mengenal asisten baru saya? Tanya Bima yang menyadari pandangan Nyonya Lely yang mengunci kuat sosok Pandu sejak tadi. Cepat-cepat Nyonya Lely menggeleng. Tidak. Hanya saja saya sepertinya pernah bertemu dengan asisten Anda di suatu tempat, tapi saya lupa itu di mana. Terangnya ragu-ragu. Wajah Pandu memang pasaran, Nyonya. Jadi itu hal yang wajar, ucap Bima. 35. Nyonya Lely mengangguk membenarkan. Ya, mungkin itu benar. Semakin malam, semakin ramai orang-orang yang mengelilingi Nuri untuk memberi selamat dan beberapa hadiah. Namun, di antara banyaknya orang yang datang, Bima tidak menemukan sosok Teguh dimanapun. Baiklah. Jika Teguh malam ini tidak datang, maka Bima akan membuat Teguh bertemu dengannya secepat mungkin. Memanfaatkan pusat perhatian para tamu yang hanya tertuju pada wanita yang sedang berulang tahun yang siap untuk meniup lilin, Bima melangkah agak menjauh untuk melanjutkan rencana yang ia buat dengan para anak buahnya. Sam, matikan CCTV-nya sekarang. Perintah Bima lewat alat komunikasi yang sejak tadi terpasang di telinganya. Sam yang menerima instruksi itu, langsung menekan salah satu tombol pada keyboard laptop di hadapannya dan semua CCTV gedung langsung mati bersamaan. CCTV sudah dinonaktifkan. Jawab Sam yang dengan cepat membereskan laptopnya dan beralih pada pusat listrik gedung di sampingnya. Bersiap untuk mematikan lampu. Yang lain, bersiap di posisi masing-masing. Waktu kita hanya 15 menit sebelum listrik kembali menyala. Instruksi Sam pada anggotanya yang lain. Semua anggota Sam yang sudah bersiap di posisi masing-masing,
sudah memasang kacamata khusus yang bisa membantu mereka melihat dalam keadaan gelap. Jadi, itu akan memuluskan aksi mereka malam ini. 5, 4,3, 2, 1. Boom! Listrik padam dan menyisakan kepanikan kepada seluruh orang yang berada di dalam ballroom besar itu. Pandu bergerak cepat membius Nuri dan membawa perempuan itu menjauh dari kerumunan tanpa ada yang menyadari. 3 orang berseragam pelayan sudah menunggu di bagian belakang dan menggelar sebuah karpet ketika Pandu tiba. Tubuh Nuri yang pingsan mereka gulung di dalam karpet dan mereka gotong melalui pintu yang berada di area dapur. Satu mobil van sudah menunggu dan bergegas membawa Nuri menjauh dari sana. Tak ada yang curiga ketika mereka mengangkat karpet berisi tubuh Nuri itu ketika melewati dapur. Bahkan, chef yang sudah menyalakan lampu darurat di area dapur terkesan tidak peduli. Siapa yang menyangka bahwa di balik gulungan karpet tebal yang digotong 3 orang berseragam pelayan itu ada manusia di dalamnya. Pandu kembali ke dalam ballroom setelah memastikan yang lain sudah pergi. Sam juga sudah keluar dari ruangan pusat listrik dan menunggu anak buahnya yang membawa Nuri menjemputnya di pinggir jalan tak jauh dari hotel itu. Target Arman. Lapor Sam saat sudah bergabung dengan keempat anak buahnya. Good job. Puji Bima puas. Ketika lampu kembali menyala, Bima tersenyum ketika melihat sosok Pandu sudah kembali berdiri di belakangnya. Nyonya Mary dan Nyonya Lely langsung panik ketika menyadari bahwa Nuri sudah menghilang entah kemana. Suasana kemudian menjadi tidak terkontrol ketika mereka menemukan surat ancaman di atas kue ulang tahun yang bersiap Nuri tiup. Tubuh Nyonya Mary langsung terperosok lemah ketika membaca tulisan di dalamnya. 36. Ingin putri kalian kembali, tukarkan dengan ELLENA. Tak ada nama pengirim, tak ada nomor telepon yang ditinggalkan. Lalu, mereka harus menghubungi orang itu kemana jika mereka tidak tahu siapa yang menjadi musuh mereka. Tamu-tamu yang ikut membaca tulisan itu memberi tatapan aneh yang sulit Nyonya Mary dan Nyonya Lely artikan. Mungkin sebagian dari mereka sudah yakin dengan rumor yang media sebar tentang keburukan mereka. Sosok Bima Dirgantara sendiri sudah menghilang dari kerumunan tanpa Nyonya Lely dan Nyonya Mary sadari. Hanya ada beberapa tamu yang melihat Bima dan tak berani menegur pria itu. Di tempat penyekapan Elena, Tuan Teguh yang sudah puas karena berhasil memperoleh tanda tangan Elena tampaknya harus menunda perayaan keberhasilannya karena telepon dari sang istri. Berbagai siksaan yang ia lakukan pada keponakannya tidak juga membuat gadis itu menurut. Namun, ketika ia mengancam dengan membawa nama Elio, gadis keras kepala itu baru mau menurut dan menandatangani surat pengalihan harta warisan itu meski harus dibantu karena tangannya yang sudah sangat bergetar karena lemah. Ada apa? Tanya Tuan Teguh kesal. Posisinya tepat membelakangi El yang terbaring meringkuk tak berdaya di lantai marmer yang dingin. Nuri diculik, Pak. Ucap Nyonya Mary terisak. Apa? Siapa yang dengan berani mengganggu keluarga Teguh Lesmana? Ujarnya geram. Orang itu meminta pertukaran antara Nuri dan Elena, Pak. Tapi aku gak tahu siapa orang itu. Gak ada petunjuk sama sekali. Mata Tuan Teguh membulat sempurna dan berbalik menatap tajam Elena yang sudah tidak berdaya dengan tingkat kesadaran yang sudah hampir hilang sepenuhnya. Tunggu Papa di rumah. Papa akan pulang dan membawa Elena juga. Toh, anak ini juga sudah tidak berguna untuk kita.
Kalau hanya anak yang sekarat ini dia minta, maka akan kita berikan dengan senang hati. Ucap Tuan Teguh. Selesai berbicara dengan istrinya, Tuan Teguh memerintahkan anak buahnya membawa Elena turut bersama mereka untuk kembali ke rumah kediaman Mahardika. Di tempat lain, Nuri yang sadar bahwa dirinya sedang dalam keadaan berbahaya meringkuk ketakutan saat menemukan sosok Sam yang memandangnya dengan wajah ketakutan. Sam hanya duduk diam tetapi cukup menebar aura ketakutan di sekitarnya hingga membuat Nuri merasa benar-benar kesusahan mengeluarkan suara. "Apa kamu ketakutan?" tanya Sam datar. "Kenapa kamu menculik aku? Bagaimana kalau papaku tahu akan hal ini? Kau tidak akan bisa selamat." Ancam Nuri bergetar. "Saya memang berniat memberitahu ayahmu." Balas Sam masih dengan suara datarnya. "Jadi kamu mau minta tebusan?" Kembali Nuri bertanya namun kali ini tidak dijawab Sam. "Aku mengenalmu. Kamu tangan kanan Bima Dirgantara kan?" Nuri kembali bertanya dengan telunjuk mengacung ke 37. Arah Sam setelah beberapa saat hening. Sam yang sedang menyalakan rokok di tempatnya meniupkan asap nikotin itu ke udara lalu tersenyum. Tebakan Nona Nuri sangat benar. "Apa maumu? Apa kau tidak takut kalau Bima akan membunuhmu?" "Kenapa?" "Karena aku kekasihnya sekarang," ucap Nuri penuh percaya diri. Kenapa ada perempuan sebodoh Nuri di muka bumi ini? Apa otaknya tidak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi? "Apa menurutmu Tuan Mudaku akan menolongmu?" Kali ini Sam yang bertanya. "Tentu saja, sudah kubilang aku kekasihnya," jawab Nuri optimis. Sam kembali tertawa. Astaga! Perempuan bodoh ini benar-benar pandai melawak. "Berhenti mengarang cerita Nona. Tuan Mudaku sudah beristri dan dia sangat setia kepada istrinya. Jangan berbohong." Sangkal Nuri tak percaya. "Untuk apa saya berbohong? Bahkan, kami menculikmu itu semua demi istri kesayangan Tuan Muda." "Apa maksudnya dengan kata, kami?" "Tentu saja saya dan Tuan Muda Bima. Kami melakukan penculikan ini bersama-sama," ucap Sam sambil menyeringai licik. Kedua mata Nuri sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk mengeluarkan kristal bening itu dari sana. Tampak sekali dari tempat Sam duduk ia bisa melihat dengan jelas cairan itu sudah mengumpul di pelupuk mata Nuri dan bersiap tumpah hanya dengan satu kedipan. "Tidak mungkin. Memangnya apa salahku pada Bima? Aku tidak merasa sudah menyinggungnya selama ini." Akhirnya, tangis itu keluar dan membuat Sam lagi-lagi terhibur. "Benarkah? Sudah lupa dengan sepupumu sendiri yang kalian culik kemarin?" "Elena," tebak Nuri heran. Sam mengangguk. "Ya, Elena. Anda ternyata mengakuinya juga sekarang. Ketika keluarga kalian menculik nona muda kami, tentu keluarga Dirgantara tidak akan diam." Nuri semakin bingung. "Elena, nona muda keluarga Dirgantara. Apa hubungan mereka?" Bersambung. 38. 79. Apa hubungan antara Elena dan nona muda kalian? Tangan Nuri terkepal erat, bersiap untuk mendengar jawaban Sam. Jangan sampai hubungan Elena dengan keluarga Dirgantara tepat seperti perkiraannya. Sam berdecak kesal karena Nuri yang terlalu lamban menyimpulkan situasi. Nona Elena adalah nona muda di keluarga Dirgantara. Beliau adalah istri Tuan Muda Bima sekaligus menantu kesayangan Tuan Satya.
Terang Sam dengan senang hati. Kalian boleh bernapas lega karena hanya Tuan Muda saja yang turun tangan. Saya tidak akan bisa membayangkan bagaimana nasib kalian jika Tuan Satya yang mengambil alih pekerjaan ini. Suara Sam yang terdengar serius dengan sorot mata yang dingin membuat bulu kuduk Nuri merinding. Sebenarnya Tuan Satya itu seperti apa? Setahu Nuri, ayah Bima itu adalah seorang yang sangat ramah dan memiliki sifat ramah kepada siapapun. Tak pernah ada berita miring terhadapnya selama 35 tahun berkecimpung dalam dunia bisnis. Walau sedikit aneh karena rumornya tak ada yang pernah berani mengangkat kepala lebih tinggi kepada pria tua itu dimanapun ia berada. Di atas semua itu, hal yang paling sulit Nuri percayai adalah bagian kalimat Sam yang mengatakan bahwa istri Bima adalah Elena. Bagaimana bisa itu terjadi ketika banyak perempuan yang jauh lebih berkelas dari Elena yang jauh lebih pantas untuk Bima termasuk dia? Hal ini tak bisa Nuri terima begitu saja. 1. Jangan bohong. Geleng Nuri syok. Terserah Anda menganggapnya seperti apa. Tapi Anda harus percaya pada satu kalimat ini. Jika Nona Elena kembali dalam keadaan tidak baik, akan saya pastikan keadaan Anda akan jauh lebih mengenaskan daripada dia. Ancam Sam serius. Mengganggu keluarga Dirgantara sama dengan mengganggu Sam. Pria berkulit hitam itu tidak akan pernah melepaskan semua orang yang berani mengusik ketenangan keluarga orang yang sudah menyelamatkannya di masa lalu. Kenapa kamu terlalu banyak bicara hari ini, Sam? Suara Bima memecah ketegangan yang sempat terjalin di antara Nuri dan Sam. Refleks Nuri menoleh ke arah pria yang baru saja datang itu dan semakin mengerutkan tubuhnya di sudut ruangan. La berharap agar ia bisa mengecil dan menjadi tak terlihat di depan pria tampan yang sayangnya sekarang tampak seram meski senyum menghias wajah sempurna itu. Bima menepuk pundak Sam lalu melangkah mendekati Nuri yang bergetar ketakutan. Penampilan wanita itu sudah tidak berbentuk karena make up tebalnya yang sudah berantakan karena menangis. Bima mengerutkan kedua alisnya memandang wajah Nuri yang mencuri pandang dengannya sambil terisak. Bima menyuruh Pandu dan Sam mendekat lewat lambaian tangan kirinya. Kalian coba ke sini. Kedua pria itu menurut dan menghampiri Bima. Sekarang posisi Nuri sudah terkepung di pojok ruangan dengan 3 orang pria yang mengintimidasi Nuri yang memang sudah bergidik ngeri sejak tadi. 39. Lihat wajahnya. Seru Bima sambil menunjuk Nuri. Itulah sebabnya saya tidak suka perempuan yang suka bermake up tebal seperti dia. Kalau sudah luntur, benar-benar membuat saya ketakutan. Kedua orang kepercayaan Bima itu mengangguk setuju. Sementara Bima mulai berjongkok dan meminta Nuri menelepon ayahnya lewat ponsel yang ia berikan. Telepon papa kamu sekarang. Ragu-ragu, Nuri mengambil ponsel tersebut dari tangan Bima. La kemudian menekan cepat nomor telepon ayahnya dan menspeaker panggilan itu sesuai instruksi Bima. Pak. Ini Nuri Pak. Tolong Nuri. Nuri takut. Langsung Nuri mencecar sang ayah dengan perkataan minta tolong sambil terisak. Kamu di mana sayang? Suara Tuan Teguh tampak sangat khawatir. Segera Bima merebut ponsel itu dan mengambil alih pembicaraan mereka. Apa kabar Tuan Teguh Lesnana? Sapanya. Siapa kamu? Lepaskan anak saya akan memberikan apa yang kamu minta. Di mana Elena? Suasana sedikit hening beberapa detik hingga Bima bisa mendengar suara lemah yang terdengar menangis kesakitan di seberang sana. Tolong. Pinta suara itu terisak. Hati Bima seperti tersayat mendengar suara pilu itu. Dari yang ia dengar,
kondisi Elena pasti sangat jauh dari kata baik-baik saja. Seberapa tega Teguh menyiksanya hingga Elena terdengar selemah itu. Sudah dengar bukan? Sekarang kembalikan anak saya dan anak ini akan menjadi milik kamu. Baik. Tunggu kedatangan saya ke tempat Anda, ucap Bima sebelum mengakhiri panggilan itu. Di dalam kediaman keluarga Mahardika, Tuan Teguh terpana tak percaya. Orang gila mana yang dengan percaya dirinya ingin menyerahkan nyawa secara gratis dengan mendatangi dia langsung ke sarangnya? Apa penculik itu idiot atau bagaimana? Tuan Teguh tertawa meremehkan. Hal ini justru menguntungkan baginya karena pertukaran ini terjadi di dalam rumahnya. Jadi, jika ia membunuh Elena dan siapapun itu yang sudah ikut campur dalam urusannya, tidak akan ada yang tahu. Semua anak buah Tuan Teguh sudah bersiap dengan senjata lengkap di setiap sudut rumah besar itu. Tuan Teguh merasa sangat percaya diri bisa memberi pelajaran setimpal kepada siapapun yang sudah berani mencari gara-gara dengannya. Sekitar 2 jam lebih menunggu, sebuah mobil memasuki halaman rumah besar itu. Tuan Teguh sudah menunggu di halaman depan rumahnya saat mobil SUV hitam berhenti. Gerbang kembali tertutup dengan instruksi dari Tuan Teguh setelah mobil itu masuk. Namun, ia tak pernah menduga bahwa yang turun dari mobil itu bukanlah sosok yang ia 40 harapkan untuk datang malam ini. Bima Dirgantara. Sedang apa Anda di sini? Tanya Teguh heran. Bima membenarkan jas mahalnya dan menyugar rambutnya dengan jari tangan sambil tertawa kecil. Tentu saja untuk melakukan pertukaran. Maksud Anda? Tuan Teguh terpundur selangkah dengan mata membulat tak percaya. Jangan bilang bahwa orang yang menculik putrinya adalah pria ini. Mata elang yang sering ia dengar dari banyak orang itu menatap dingin dirinya. Pria muda yang berdiri di hadapannya itu terlihat santai namun penuh dengan aura kelicikan. Dugaanmu benar, Teguh. Aku yang menculik putrimu. Suara Bima benar-benar santai menanggapi perkataan terkejut Tuan Teguh. Teguh menggeran marah mendengar pengakuan Bima. Lah tahu siapa pria ini. Bahkan, ia sangat mengenal reputasi pria itu dalam dunia bisnis maupun dunia mafia yang sama-sama mereka geluti. Nama anak muda itu bertengger di posisi teratas sebagai nama yang paling sulit diakses kecuali bagi orang-orang VWIP dalam dunia itu. Bersyukurlah Teguh karena ia mengenal orang penting di dalam dunia gelap yang membuat ia mengetahui nama-nama penting yang tidak bisa terekspos di kalangan tingkatan menengah sepertinya. Meski sedikit takut, Teguh cukup percaya diri bisa mengalahkan pria muda yang terkenal licik di hadapannya sekarang. Tentu saja karena ini adalah rumahnya dan Bima dengan percaya dirinya datang dengan hanya satu mobil. Benar-benar ingin mengantarkan nyawa. Di mana Elena? Kali ini, wajah Bima mulai mengeras menandakan ia sudah memasuki tahap serius. Di mana putriku? Tuan Teguh tak mau kalah begitu saja dengan intimidasi anak kemarin sore ini. Bawa Elena kemari dan kau akan mendapatkan putrimu. Putus Bima final. Teguh Lesmana mendengus kesal sebelum memberi kode pada Martin agar membawa Elena keluar. Bima menunggu dengan tatapan penuh dendam pada Teguh. Lihat saja. Kalau Elena lecet sedikit saja karena ulah Teguh, Bima tidak akan pernah memaafkan pria itu. Martin kembali keluar dengan tangan membopong tubuh gadis mungil yang berjalan saja sudah tidak kuat. Tangannya masih terikat dan luka memar terdapat di mana-mana di sekujur tubuhnya. Mata Bima tertegun melihat kondisi Elena sekarang.
Tanpa sadar, mata yang nyaris tak pernah menangis itu meneteskan air mata dari sana. Martin melepaskan tubuh lemah Elena begitu saja hingga gadis itu terjatuh. Elena hanya bisa menatap lemah pada sosok pria yang berdiri sekitar 7 meter darinya dan kemudian menangis dan tersenyum di saat bersamaan. Kamu datang. Eltu kamu kan? Isaknya bahagia. Dengan sisa tenaga yang ia punya, gadis itu berusaha bangun dan berniat menghampiri sosok pria yang sudah sangat ia rindukan. Bima berdiri seperti patung dan hanya bisa memandang Elena yang terluka di sekujur tubuhnya. Kulit putih gadis itu semakin jelas memperlihatkan luka-luka yang ia punya ketika lampu dengan terang menerangi Elena. Hati Bima kembali terasa tersayat. Seolah ada yang sengaja menggores silet tepat di dalam sana. 41. Elena yang berhasil duduk kembali mencoba berdiri namun langsung ditahan Martin. Lepas. Ucap Elena lemah sambil memukul tangan Martin yang menahannya. Bima kembali tertarik dari lamunannya dan mengusap air matanya yang keluar. La memberi kode kepada anak buahnya yang di dalam mobil untuk membawa Nuri turun. Kali ini giliran Tuan Teguh yang terpaku di tempat ketika melihat kondisi anaknya yang mengenaskan. Meski tidak separah dengan kondisi Elena, tetap saja Teguh tidak tega melihat putrinya terluka seperti itu. Sudut bibir Nuri tampak robek dan mengeluarkan darah. Memar di lengan kanan dan kirinya serta luka di dahi kanannya. Menyaksikan pemandangan itu, Tuan Teguh semakin tersulut emosi. Kurang ajar, kau. Berani sekali kau menyakiti anakku. Teriak Teguh marah. La tak peduli jika yang ia teriaki adalah seorang Bima sekalipun. Ini bahkan tidak separah yang kau lakukan pada istriku dan kau bereaksi semarah ini. Tanya Bima datar. Istrimu. Jadi bocah sial ini istrimu. Seringai Tuan Teguh tak percaya. La tak lagi peduli jika lawannya sekarang adalah Bima. Teguh memaksa Elena untuk berdiri dan melemparkan tubuh mungil gadis itu ke pelukan Bima. Ambil istrimu dan berikan anakku. Tuan Teguh melotot marah. Bima memeluk tubuh lemah Elena dan memberi isyarat pada anak buahnya untuk melempar tubuh Nuri ke hadapan Teguh. Kamu datang. Ini beneran kamu kan? Aku gak mimpi kan? Racau Elena setengah tak sadar. Ini aku. Kamu gak lagi mimpi. Ini beneran aku, Bima. Kembali Bima memeluk tubuh lemah Lena dan mengecup puncak kepala gadis itu sebelum berbalik dan menggendong tubuh lemah Elena menuju mobil. Kalian pikir kalian bisa keluar dari rumahku dengan selamat? Teriakan berisi ancaman Tuan Teguh langsung menghentikan langkah Bima. Pria tampan itu berbalik dan kembali melayangkan tatapan penuh dendam pada sosok Teguh. Sesaat kemudian ia kembali melangkahkan kaki panjangnya menuju mobil tanpa menghiraukan perkataan Tuan Teguh. Merasa diabaikan, Tuan Teguh langsung memerintahkan anak buah yang sudah ia sebar di penjuru rumahnya untuk menembaki Bima dan anak buahnya. Tembak mereka. Perintah Tuan Teguh dengan percaya diri. Bima berhenti di tempat dan tampak menunggu. 15 detik tak ada suara tembakan, pria tampan itu kembali melangkah menuju mobil dan membaringkan tubuh lemah El di dalam mobil. Tolong rawat istri saya dengan baik, dok. Perintah Bima pada dokter pribadi keluarganya yang sengaja ia ikutkan bersama satu orang perawat yang sejak tadi menunggu di dalam mobil.